Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aging Gustiana dari SMP Negeri 2 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai laporan aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 program guru penggerak mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Saya adalah CGP angkatan kedua dari Kabupaten Tasik dan saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari guru IPS karena bisa memajukan pendidikan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, pada kesempatan ini ada 3 hal yang akan dibawakan. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Mengenai perencanaan akan membahas dulu mengenai hasil pemetaan kebutuhan belajar dan kompetensi sosial emosional serta garis besar RPP. Yang kedua, pelaksanaan berisikan dokumentasi foto dan video pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada mata pelajaran IPS. Dan ketiga, refleksi memaparkan bagaimana perasaan saya dalam perencanaan dan pelaksanaan. Pelajaran yang didapatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta rencana perbaikan pembelajaran ke depannya. 1. Perencanaan. Nah, sebelum memulai pembelajaran berdiferensiasi, maka kita harus melakukan dulu pemetaan siswa. Di sini ada 2, yaitu pemetaan mengenai kebutuhan belajar dan pemetaan mengenai sosial emosional. Pemetaan ini dilakukan dengan link Google Form, melakukan survei pada kelas 7. Untuk kebutuhan belajar, pertanyaan berisikan tentang kesiapan belajar, gaya belajar, minat, hobi, profil, serta lingkungan sosial ekonomi peserta didik. Sedangkan pada sosial emosional adalah 5 pertanyaan sederhana terkait kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan. Nah, di sini adalah salah satu contoh sampel pemetaan belajar siswa. Di sini ada grafik-grafik. Misalkan, apa media belajar yang Anda sukai? Dan jawabannya dari siswa adalah sebagian besar menyukai audio visual, ya. Kemudian audio dan visual. Kemudian kita tanyakan apa bentuk karya yang disukai untuk dibuat sendiri atau kelompok, dan mereka menyukai bahan secara tertulis. Nah, di sini. Kemudian ada yang menyukai dalam bentuk gambar. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita harus melakukan pemetaan. Pentingnya pemetaan agar nanti rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain pemetaan belajar, maka ada juga sampel survei kompetensi KSE. Ini secara sederhana. Misalkan mengenai kesadaran diri. Apakah Anda dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan? Nah, di sini banyak siswa yang beragam. Mereka pada intinya belum bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan. Maka dari ini, kompetensi KS ini untuk kesadaran diri masih belum optimal. Sedangkan yang ungu ini 2, yaitu adalah bagaimana empati mereka sangat baik, ya, 60% lebih. Bagaimana ketika keterampilan berelasi mereka sangat bagus juga. Namun di sini ketika pertanyaan mengenai pengambilan keputusan mengenai naik motor ke sekolah itu masih belum optimal. Karena kita tahu sendiri kalau naik motor itu secara hukum dilarang, tapi karena untuk praktis mereka tetap melaksanakan ke sekolah naik motor gitu ya. Nah, ini untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari kedua survei ini, maka disimpulkan untuk strategi pembelajaran akan dilaksanakan secara klasikal dan digital, langsung dibimbing oleh guru dan menggunakan integrasi teknologi. Kemudian sumber dan media belajar juga akan bervariasi, mulai dari video, artikel, dan gambar untuk diferensiasi konten. Sedangkan untuk metode digunakan bervariasi juga untuk diferensi proses. Ada ceramah, tanya jawab, pembelajaran kelompok seperti diskusi dan presentasi. Kemudian kegiatan belajar murid juga divariasikan. Ada yang membaca, menulis, dan ada aktivitas bergerak. Karena hobi mereka rata-rata adalah olahraga. Untuk produknya, mereka juga bisa membuat produk dalam beragam karya seperti tulisan, gambar, atau foto. Ini tentu disesuaikan dengan pemetaan. Dan terakhir, untuk KSE-nya ditekankan pada kompetensi sosial emosional, pengenalan diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Maka dari itu, RPP ini dilaksanakan pada kelas 7 IPS. 2 pertemuan ada produksi dan potensi sumber daya alam. Untuk yang pertama, pendahuluan,
itu adalah menyapa, salam, doa, penguatan dari guru, mengecek hadiran, kesehatan, gambaran singkat teknis pembelajaran, permainan bagi kelompok, dan membagikan LKPD. Ini secara singkat saja, nanti secara jelasnya ada di dalam materi atau file yang akan dilampirkan. Bagaimana dengan kegiatan intinya? Nah, inilah ada 8. Yang pertama, mereka akan mengamati penjelasan berupa gambar, video. Ini ada diferensi konten. Kemudian akan menanyakan pada teman di dalam kelompok. Nah, ini kerjasama kelompok. Bekerja dan saling membantu. Ini adalah untuk mendidik juga KSE, empati ya. Mereka ada juga yang suka olahraga, maka kegiatannya observasi. Yang suka membaca, maka mencari informasi atau artikel. Yang suka menulis, maka membuat tulisan. Kemudian dalam membuat karyanya, mereka juga ada laporan observasi secara lisan ataupun tulisan. Ada sesi presentasi, kemudian menanggapi kelompok lain, dan membuat keputusan atas kasus prioritas energi. Dan terakhir, menyimpulkan pembelajaran. Nah, ketika kegiatan penutup, ada refleksi pembelajaran. Kemudian, karena siswa sudah melaksanakan pembelajaran, maka ada teknik stop agar peserta didik bisa rileks setelah belajar. Jadi ketika lanjutkan ke pembelajaran berikutnya sudah fresh lagi. Kemudian guru memberitahukan apa kegiatan pertemuan selanjutnya. Mereka juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dan mengucap syukur serta salam penutup. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Berikut adalah hasil dokumentasi berupa foto dan video. Oke. Nah, di sini yang pertama pendahuluan, guru saya sendiri memberikan penjelasan pada peserta didik di depan kelas. Nah, di sini ada menjelaskan bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian bagaimana memunculkan sosial emosional, kesadaran diri bahwa untuk menguatkan motivasi belajar mereka, bahwa mereka itu adalah harapan dari orang tuanya, merupakan tumpuan dari cita-cita, dan lain-lain supaya sukses. Lalu pas waktu kegiatan inti, saya membimbing motivasi dan pada kegiatan kelompok. Nah, di sini adalah pengelolaan diri. Bagaimana mereka dapat mengelola diri mereka sendiri untuk bergabung dengan teman-temannya. Jadi sini ada pembagian kelompok. Nah, selanjutnya di sini kegiatan inti juga melakukan pendekatan yang humanis pada proses pembelajaran. Karena ingin muridnya saling berempati, maka gurunya juga harus berempati, mengajar dengan penuh kasih sayang, dengan lemah lembut, dan penuh dengan perhatian, agar muridnya juga sama kepada teman-temannya. Nah, kemudian pada saat pembelajaran, mereka memperhatikan tayangan video, artikel, atau gambar. Di sini ada diferensi konten dan proses gitu ya. Ini prosesnya mengamati video. Pada berikutnya mereka juga yang suka bergerak ini berjalan-jalan melihat gambar infografis yang ditempel di papan tulis di belakang. Ini diferensi konten dan proses adalah membaca infografis. Lalu mereka juga ada yang membaca artikel dan saling kerjasama. Di sini ada diferensi konten dan proses karena mereka ada yang suka hobi membaca artikel. Nah, pada intinya ketika kerja kelompok mereka akan berdiskusi dan bekerja sama. Disinilah penekanan kompetensi sosial emosional untuk keterampilan berelasi atau membangun kelompok ya. Jadi kolaborasi dan komunikasi itu penting dalam pembelajaran untuk OPAT-C ya. Nah, selanjutnya peserta didik saling membaca artikel dan saling kerjasama. Di sini juga sambil mengambil keputusan tentang studi kasus prioritas penggunaan energi di rumah dan di sekolah, menggunakan energi listrik, menggunakan energi apalagi, kemudian air dan juga kertas ya seperti itu. Karena sumber daya alam materinya. Oke. Nah, di sini ada yang suka hobi olahraga, maka keluar kelas ya. Mereka melakukan observasi di lingkungan sekolah, melakukan wawancara ke kantin terdekat, lalu juga adalah membuat puisi ya di luar lingkungan kelas, lebih segar gitu. Di sini ada diferensiasi proses. Nah, ketika beres, maka mereka presentasi, kemudian guru merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran dan karya yang telah dibuat siswa. Di sini ada setelah selesai ya guru nanti melakukan teknik stop ya setelah refleksi. Nah, ini adalah foto-foto. Selanjutnya saya akan menayangkan beberapa video ya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video pertama mengenai penjelasan guru. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Sehat? Sehat. Nah, Bapak juga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tadi juga sudah hujannya dan kita tetap semangat. Nah, oke, ini adalah penjelasan guru ya. Bisa diperhatikan bahwa saya menjelaskan mengenai
antara pembelajaran, kemudian materi mengenai produksi dan sumber daya alam seperti itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana ketika saya mengajar di depan kelas ya dengan suara yang khas gitu dan lain sebagainya. Oke. Pertama ini tebak gambar. Ini gambar-gambar apa ya? Nah, Tentang sumber daya. untuk suasana diskusi kelompok adalah sebagai berikut. Ini adalah suasana ketika di kelas riuh dan mereka sangat aktif gitu ya di depan kelas, sangat senang, kemudian bercengkrama dengan teman-temannya dan mereka tidak lupa memakai protokol kesehatan. Cuma di sini jaga jaraknya sulit ya kalau di siswa untuk menjaga jarak, jadi hanya untuk menghimbau saja tetap menjaga prokes memakai masker seperti itu. Nah, lalu ada diferensiasi produk. Ini yang membacakan puisi ya, membacakan puisi. Sudah keliling dunia. Kita dengarkan ya yang membacakan puisi. Telah banyak orang-orang. Ini sampelnya saja tentang corona ya itu puisinya. Itu banyak pelajaran yang telah kamu berikan tentang pentingnya mencuci tangan, pentingnya menjaga jarak, dan pentingnya tidak bersentuhan kepada yang tidak Oke. Dan ini adalah tentang diferensi produk, melaporkan hasil observasi ke kantin atau ke warung ya. Dan di sini ada yang pria ya dengan ada yang pakai sweater ya, ada yang pakai baju batik, ada yang pakai baju ini karena memang belum punya semua, masih kelas 7 ini. Bahwa kita sebagai pelajar harus belajar jangan. Mereka sangat senang ya ketika di luar karena hobinya olahraga. Jadi ketika lari-lari, ketika mewawancara itu sangat senang ya di foto. Nah, yang berikutnya adalah diferensi produk untuk foto. Nah, ini Pertama gambar apa kebetulan ini? pas Gambar waktu apa? kemarin masih bisa bawa HP, jadi si siswa itu Gambar apa ini? melakukan dokumentasi ya di luar lingkungan Oke, selanjutnya. sekolah gitu, Selanjutnya. melihat Ini pedagang memfoto apa? warung-warung, kegiatan-kegiatan Oh, pedagang ekonomi bakso. ya, Oke, kemudian terus? sumber daya alam yang bisa Nah, ini pedagang apa? di data, diidentifikasi Warung, gitu ya. Kemudian oke. ditayangkan Terus di apa sini dan lagi? mereka sangat senang gitu ya karena itu belajar aktif, Nah, ini belajar di mana berpusat ini? pada peserta didik kayak gitu. Di toko. Oke, terus. Sebenarnya ini pembelajaran Nah, ini sangat di- menantang dan Oke. merupakan Naila, kesan Delis, tersendiri Resti, bagi dan saya sebagai Melanie. Ya, terus? guru gitu ya, menerapkan Oke. pembelajaran berdiferensiasi Udah? dan sosial emosional Bagaimana gitu. Jadi perasaannya sangat cocok setelah lah foto-foto? untuk kedepannya. Oke. Nah, Prihatin kenapa? tiba saatnya berefleksi. Nah, di saat akhir ini saya akan sedikit lebih dalam gitu ya untuk refleksi karena ini pengalaman saya sendiri. Oke. Yang pertama mengenai perasaan pembelajaran dan perbaikan. Perasaan saya sangat tertantang dalam merencanakan dan melakukan pemetaan siswa karena ini saya tidak bisa apa-apa kalau belum tahu bagaimana kondisi siswa itu, bagaimana gaya belajar mereka, bagaimana profil mereka. Jadi saya merencanakan dengan mudah dianalisis lewat Google Form. Pada pelaksanaannya saya sangat merasa bahagia gitu. Anak-anak pada senang dan antusias ketika melakukan pembelajaran, bagaimana mereka terpenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi saya sangat tertantang ketika merencanakan dan sangat senang ketika melaksanakan karena antusiasis mereka dan semangat mereka sangat bagus. Pembelajaran yang saya dapatkan ternyata sebelum tahu diferensiasi, saya sudah menerapkan pembelajaran bervariasi hampir mirip-mirip. Hanya dulu saya masih hanya variasi saja, belum melihat bagaimana si siswa kebutuhannya. Nah, mulai ini dilengkapi ternyata harus ada diagnostik dulu, harus ada pemetaan terlebih dahulu. Karena setiap keunikan dan potensi adalah cahaya bagi mereka sendiri dalam mencapai impian di masa depan dan guru berkewajiban untuk membangun, memotivasi, menyemangati potensi-potensi mereka. Nah, perbaikannya tentu saya akan memvariasikan lagi pembelajaran diferensiasi sesuai anak didik saya. Saya juga akan mencoba teknik-teknik lain dalam meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Kemudian untuk evaluasi, nah menurut saya keberhasilannya itu adalah alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik, lancar dan sangat disukai siswa. Meskipun saya di sini terlambat mengumpulkannya, tapi saya berusaha untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini. Karena kebutuhan belajar mereka itu akhirnya bisa dipenuhi gitunya. Alhamdulillah gitu kan. Dan ini juga menjadi dasar untuk melaksanakan pembelajaran IPS saya di minggu-minggu berikutnya. Hanya tantangan saya itu
saya sendiri masih merasa kesulitan dalam mengatur waktu, terutama pembelajaran berdiferensiasi ini dalam PTMT itu, waktu PTMT itu terbatas, sedangkan diferensiasi ini memerlukan banyak waktu ya, waktu dalam waktu normal, sehingga perlu strategi khusus lah dalam mengatur waktu ini. Dan saya masih harus berusaha lah untuk tantangan ini. Kemudian saya juga agak kewalahan dalam penilaian proses gitu ya, karena siswa kesana kemari, kemudian harus sibuk. Jadi ini menjadi penilaian proses ini harus dibantu ya, selain observasi, kemudian dengan penilaian teman sebaya mungkinnya bisa diterapkan kayak gitu. Nah, tindak lanjut dari pelaksanaan ini maka ada 3. Pertama, saya akan berkomitmen melaksanakan setiap pembelajaran memiliki diferensiasi konten, proses, dan produknya sehingga kebutuhan belajar anak terpenuhi. Kedua, saya akan berupaya meningkatkan kompetensi sosial emosional, baik kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan yang paling penting pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, agar mereka menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh di masa depan. Ketiga, saya bertekad untuk terus memperbaiki kualitas diri saya sendiri, kualitas pembelajaran, bagi peserta didik agar mereka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidupnya, atau kita kenal dengan konsep well-being ya. Akhirnya closing statement ya. Nah, jadi ini karena berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya menutup saja dengan satu quote favorit, itu keragaman adalah keindahan dalam kehidupan. Jadi dengan adanya keragaman itu membuat dunia menjadi lebih bahagia. Pelangi juga indah karena berbagai macam warna. Taman juga berindah karena berbagai macam tanaman. Begitu juga dengan manusia akan indah dengan berbagai macam karakter, berbagai macam suku bangsa, bahasa, saling melengkapi ya. Dan itu adalah sangat humanis gitu. Menurut Jenny Fulbright ya, every child is unique, therefore their education should be also. Artinya setiap anak itu unik. Maka dari itu pendidikan juga harus seperti itu, harus unik ya, harus berdiferensiasi, harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Tidak terasa ternyata sudah 17 menit ya. Nah, sekian dan terima kasih presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, keterbatasan itu karena kekurangan saya sendiri. Tapi saya bersyukur kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman, rekan-rekan, kepala sekolah, fasilitator, dinas, P4TK, karena ada kesempatan program guru penggerak ini. Semoga kita bisa menuju Indonesia Emas 2045. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak Indonesia maju.